In the morning and I had a bad dream tonight. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan Andi Ado Vlog. Pada saat ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya dalam pemilihan komponen coil atau induktor dalam pembuatan passive crossover. Kenapa saya membuat vlog ini? Karena yang biasanya ada dalam rangkaian passive crossover hanya menggunakan nilainya saja, misalnya 100 microhenry, 0,1 millihenry, 1 millihenry, 2 millihenry, dan seterusnya. Dan di sana tidak ada panduan mengenai jenis-jenis coil seperti apa yang harus dipakai. Nah, pada saat ini saya akan coba membawakan topik ini menurut dengan pengalaman saya selama membuat passive crossover. Oke, jenis coil yang pertama adalah coil A. Di sini kita menggunakan coil dari trafo ya. Trafo itu biasanya ada inti besi E yang sekarang ada di sini, dan biasanya ada lagi inti besi yang di bawah sini yang berupa E. Tapi untuk passive crossover biasanya kita hanya memakai intinya E saja. Penggunaan inti ini selain mengurangi berat jumlah lilitan, juga mengurangi DCR. DCR itu adalah hambatan yang ada dari jumlah banyak panjangnya lilitan. Semakin semakin kecil semakin bagus. Dengan penggunaan coil seperti ini, saya bisa pergunakan untuk frekuensi rendah seperti subwoofer, woofer atau apa yang nilainya di atas 1 millihenry. Penggunaan ini akan membantu kita untuk mengurangi DCR. DCR ini akan membuat efisiensi dari subwoofer menjadi berkurang, sehingga dia harus akan membuat lebih susah untuk menyamakan dengan speaker di atasnya seperti midrange atau tweeter. Jenis yang kedua adalah ferrit. Di sini ada ferrit dan lilitan. Biasanya saya menggunakan ini untuk frekuensi midrange atau midbass. Jadi frekuensi di atas subwoofer. Kenapa penggunaan ini? Selain mengurangi DCR, juga membuat jumlah lilitan tidak terlalu banyak. Selain itu juga akan mengurangi dari biayanya, tentu saja. Penggunaan inti ferrit ini punya kekurangan dibanding dengan inti udara. Dia tidak bisa terlalu banyak menerima watt. Untuk jumlah wattnya tergantung juga dari besarnya kawat yang dipakai. Semakin besar kawatnya, dia akan bisa semakin besar wattnya, dan dengan besar mengurangi juga saturasi dari lilitan ini. Kemudian jenis yang ketiga ada juga seperti ini, tetap seperti EI tapi dengan koker kecil dan nilai kecil ini. Ini bisa juga dipakai untuk frekuensi speaker dengan frekuensi menengah, karena dia besarnya mungkin sekitar di bawah 1 millihenry. Dipergunakan untuk mengurangi DCR juga, dan mengurangi dan memperkecil cost, karena kalau nilainya 1 millihenry atau apa, lilitannya kan semakin banyak dan juga kurang efisien dari DCR-nya. Maaf. Kemudian ada jenis yang lain juga. Ini adalah inti besi tapi menggunakan dibentuk seperti ini. Ini saya ambil di online ya. Ini juga bisa digunakan, cuman penggunaannya tergantung dari nilainya.
Misalnya yang di sini saya dapat ini 1,9 millihenry. Ini bisa dipakai di frekuensi mid atau di frekuensi mid bass. Cuman biasanya seperti dengan komponen-komponen E seperti ini kurang besar wattnya. Jadi saya jarang memakai, saya lebih sering memakai yang tipe seperti ini. Selanjutnya lagi ada sama seperti ini sih bentuknya, cuman dia ada inti plastiknya, bentuknya sebenarnya sama, dia intinya inti besi juga dan kawat lebih besar, dia wattnya lebih besar. Kemudian ada juga inti udara. Di sini inti udara bisa berbentuk seperti ini yang menggunakan ada peralonnya, atau dia murni inti udara kosong seperti ini. Di sini kedua coil ini sama sebenarnya, dia bisa digunakan untuk frekuensi mid ke tinggi, biasanya yang tidak terlalu besar, di bawah 0,5 millihenry. Kemudian ada satu lagi yang terakhir di sini adalah kapasitor coil dengan menggunakan pita. Ya, ini seperti ini. Ini biasa dipergunakan untuk frekuensi mid sampai ke Twitter. Kalau menggunakan seperti ini untuk subwoofer, selain biaya mahal juga DCR-nya juga tinggi. Pemilihan kemudian yang kedua adalah gimana penggunaan dari kawatnya. Semakin besar kawat di frekuensi rendah, ya dia akan membantu. Tetapi untuk di frekuensi tinggi, menurut pendapat saya, menurut pengalaman saya, tidak perlu terlalu kawat yang terlalu besar. Biasanya untuk frekuensi mulai mid sampai Twitter, saya akan menggunakan kawat 0,85. Itu saya sudah cukup untuk coil untuk di frekuensi mid, tinggi, atau menengah. Oke, cukup kali ini penjabaran saya mengenai coil di passive crossover. Sampai jumpa di Handy Vlog selanjutnya. Terima kasih.